selamat pagi anak-anak. Shalom. Semuanya sudah pada mandi? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, pagi ini kita bersyukur kalau kita boleh bangun dengan badan dan tubuh yang sehat. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita pujikan, Aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, pagi ini kami mau datang kepada Tuhan, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Masih semangat semuanya? Nah, pagi tadi kita bangun, kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah baik sama kita, tetap memberikan kita kesehatan. Dan kita juga bersyukur kalau pagi ini kita boleh melihat matahari di luar. Kita mau memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, semuanya masih semangat atau sudah capek? Belum ya? Loh, Erna juga masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita bersuka cita hari ini karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada untuk kita. Kita mau naikkan pujian Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku terbang-terbang, ku terbang-terbang luas angkasa, ku selam-selam dalam samudra, ku dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ya, di kanan ada Tuhan, di kiri ada Tuhan, di atas, di bawah, dimanapun ada Tuhan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Mas
firman Tuhan. Hari ini Lause ditemani dengan sama Miko. Selamat pagi teman-teman. Tenang, bagaimana kabar kalian di rumah aja? Semoga semuanya selalu sehat ya. Miko juga sehat. Sehat Lause. Adik-adik tahu nggak? Tadi Miko memuji Tuhannya dengan semangat loh. Adik-adik gimana? Semangat juga? Iya, hebat. Iya Lause, tapi sekarang Miko jadi sumuk, panas. Iya kan, memang lagi musim panas Miko. Nah, sekarang sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji-muji nama-Mu. Sekarang kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sekarang Miko duduk yang manis ya, seperti teman-teman, biar nggak terlalu sumuk. Oke Lause, oke teman-teman, kita dengar cerita Lause ya. Nah, Lause mau cerita tentang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang juga sedang mengalami musim kemarau yang panjang sekali. Mereka kepanasan sampai tumbuh-tumbuhan juga banyak yang mati. Nah, tapi mereka mengalami kepanasan karena musim kemarau ini itu karena hukuman Tuhan. Kenapa ya mereka dihukum Tuhan? Kita lihat video berikut ini. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ternyata Raja Ahab dan istrinya Ratu Isabel mengajak bangsa Israel menyembah pada
Asyera dan menyembah patung itu. Wah, Tuhan kan tidak suka kalau anak-anaknya, umat pilihannya menyembah kepada patung atau gunung atau pohon yang besar ya. Kita hanya boleh menyembah dan berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Iya, jadi Tuhan mengirim Nabi Elia ya tadi itu di video untuk menghadap Raja Ahab, untuk memberitahukan hukuman buat Raja Ahab kalau Raja Ahab tidak bertobat. Wah, kira-kira Nabi Elia takut nggak ya? Adik-adik, Nabi Elia mau taat nggak ya sama Tuhan? Nanti kan Nabi Elia bisa dihukum raja, bisa dibunuh sama raja kalau Nabi Elia memberitahukan hukuman. Tapi Nabi Elia mau taat dan Nabi Elia mau percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nabi Elia taat, pergi menghadap Raja Ahab, memberitahukan kalau Raja Ahab tidak bertobat, dia tidak akan ada apa tadi? Tidak akan ada embun dan hujan, ya. Kemudian dengan pemeliharaan Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi kemana tadi? Untuk bersembunyi. Ke gunung? Bukan. Pergi ke, iya betul, ke tepi sungai Kerit. Di sana Nabi Elia pelihara Tuhan. Nabi Elia disediakan Tuhan makan daging dan roti. Nah, siapa yang bawa makanannya? Iya betul, Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberi Nabi Elia makan setiap hari. Dan Nabi Elia bisa minum dari air sungai Kerit. Nah, karena kemarau yang panjang, akhirnya air sungai Kerit juga kering. Waduh, Nabi Elia masih percaya sama pemeliharaan Tuhan nggak ya? Iya, Nabi Elia tetap percaya Tuhan akan menjaga dan memelihara dia. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka Nabi Elia mentaati perintah Tuhan dan pergi ke kota Sarfat. Di gerbang kota, Nabi Elia melihat ibu janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Nabi Elia menghampiri ibu itu dan berkata, "Ibu, tolong berikan aku minum dan juga tolong berikan aku roti." Ibu itu kemudian menjawab Nabi Elia, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis,
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Masa ya adik-adik, tepung yang hanya segenggam dan minyak yang sisa sedikit kok gak habis-habis dibuat roti? Nah, ini adalah pemeliharaan Tuhan untuk Nabi Elia, untuk ibu janda di kota Sarfat beserta anaknya yang mereka mau taat dan percaya kepada Tuhan. Maka mereka mengalami mujizat Tuhan. Nah, selang beberapa waktu berlalu, anak ibu janda ini terserang penyakit. Penyakitnya sangat keras sampai anak ibu janda ini meninggal. Ibu janda ini sangat sedih lalu berkata kepada Nabi Elia, "Oh hamba Tuhan, mampirkah engkau untuk mengingatkan akan dosa-dosaku sehingga membuat anakku satu-satunya ini mati?" Nabi Elia juga kasihan terhadap ibu janda ini. Kemudian Nabi Elia mengambil anak itu, membawa naik ke kamarnya di atas, lalu membaringkannya di tempat tidur Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia buat apa ya adik-adik ya? Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Adik-adik, kisah ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Nah, banyak sekali ya keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kisah ini. Karena Nabi Elia, ibu janda di Sarfat yang mau taat, mereka terus Tuhan pelihara. Bagaimana? Adik-adik juga mau dipercaya akan pemeliharaan Tuhan di masa virus corona saat ini ya, yang sering membuat kita ketakutan. Kita mau percaya Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita. Saya Niko juga mau percaya loh, mau percaya dan taat, menjadi anak yang taat, sehingga terus merasakan pemeliharaan Tuhan ya teman-teman. Iya, bagus Niko. Sekarang langsung mau ajak kita merenungkan satu ayat emas ya. Nanti ada di aktivitas kalian. Yang belum bisa baca bisa minta tolong Papa, Mama, Koko atau Cece bacain ya. Oke, oke. Nah, ayat emas kita itu terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya Miko ya. Ya, oke. Mazmur 23 ayat 4.
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oke adik-adik, cerita kita sudah selesai. Kita berdoa dulu. Ya Miko, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu percaya dan taat kepada Engkau. Percaya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Teman-teman, dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi dengan Miko ya teman-teman. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita buat aktivitasnya ya adik-adik. Bahan-bahan yang perlu disiapkan: pola burung, gunting, lem. Nah, dan kemudian pola burungnya. Oke, selesai digunting, kita lipat-lipat ya. Yang tanda salib ini kita mau buat kubus ya. Jadi kita tekuk-tekuk, lipat semua ini. Kemudian kepala, sayap, dan ekor kita lipat dua juga. Nah, tekukannya yang ini kita lipat ke depan ya. Ini ya. Setelah itu kita bentuk kubusnya, kita lem. Nih, kita buat kubusnya, lem pakai ini. Boleh juga pakai double tip. Lipatan ini tadi kita mulai dari kepala ya. Ini kepala burung gagak. Kita lipat dan kita lem juga ya, nggak usah pakai double tip ini. Juga ini sayapnya ada dua, kita lem juga, jangan lupa tekukannya ini. Ekornya nanti sebentar kita rangkai jadi burung gagak ya. Sekarang siap dirangkai ya. Ini kotaknya, kepalanya kita kasih lem di sini, ekornya juga nggak usah pakai double tip, kedua sayapnya. Kemudian kita ambil kepalanya dulu, tempel di tengah-tengah kotak. Lalu ekornya kita tempel juga di belakang. Nah, untuk sayapnya posisinya seperti ini ya, gini ya, bukan begini tapi gini ya, sayapnya tidur.
Oke, aktivitas kita selesai. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.